jika nanti memang Abang diberi amanah atau kesempatan duduk di kursi parlemen DPRD DKI? Ya harus ada akses juga rasa keadilan itu. Yang pertama itu adalah membuat yang namanya perda bantuan hukum gitu. Ya itu perlulah seperti itu kan, supaya masyarakat itu kan bisa mendapatkan akses bantuan hukum secara gratis gitu. Ya kan, jadi ketika masyarakat ada permasalahan, mereka bisa memperoleh gitu kan, bisa mendapatkan pendampingan. Contoh nggak jauh-jauh aja gitu kan, ramai kayak kasus masalah pinjol gitu. Kru jurnalis and content creator kali ini berkesempatan mengunjungi langsung caleg Budi Benyamin Sembiring. Apa kabar Bang Budi? Baik, Sehat baik, ya, sehat, mantap sehat, ya. sehat, ya. Ya. Bang Budi ini adalah caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 ya Bang ya? Betul, 8. betul. Yang mencangkup Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Mampang, dan Tebet. Nah, untuk pengen tahu kan mungkin pemirsa tentang Bang Budi ini seperti apa, kita langsung ngobrol aja sama beliau langsung. Bang Budi, Ya. keseharian sehari-hari apa nih sekarang? Saya keseharian itu pengacara. Pengacara? Saya sebagai advokat, gitu ya. Dan di samping itu saya juga membuat yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan bersama istri, yang tujuannya itu adalah untuk membela masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Dari tahun 2014 ya kita membuat yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan. Gitu. Ya. Bang Budi Sembiring orang Karo Bang ya? Ya, saya Karo ya, karena ya. Banyak tuh yang kebalik-kebalik, Batak Karo, dan ternyata beda Bang ya? Ya sama sih sebenarnya. Sama ya. Batak Karo. Batak Karo, iya. Oke, Sembiring. Nah, cuman Bang Budi besar di Jakarta atau di mana Bang? Jakarta. Saya lahir di Jakarta, ya, dan tinggal besar di Jakarta. Itu. Ini kan Bang Budi background-nya seorang pengacara ya. Itu awalnya gimana sih tertarik menekuni bidang hukum gitu? Yang pertama kan gini, secara aktivitas ya selama masih sebagai mahasiswa, kita ini adalah aktivis pro demokrasi, yang mana tujuannya pada saat itu kan untuk menciptakan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Itu kan yang menjadi dasar gagasan-gagasan kita pada saat itu. Nah, ketika dari aktivis kita selalu memperjuangkan kan gitu kan kelompok-kelompok rentan seperti itu kan, perkara tanah seperti itu. Terus juga bicara tentang hak asasi manusia. Nah, dari gambaran-gambaran itulah ya terbentuk gitu ya, terbentuk yang namanya karakter. Terbentuk yang namanya karakter kan. Ini kayaknya kita tepatnya ini sebagai lawyer, gitu. Karena kenapa? Di situ kan lawyer itu kan sama gitu kan kedudukannya pada saat itu juga kita mampu bisa membuat yang namanya membela masyarakat, ya baik secara politik kan gitu kan, maupun secara hak asasi, terus mengenai tentang hak-hak atas tanah warga kan gitu. Dan saat itu kan sering terjadi yang namanya penggusuran, penyerobotan. Nah, ketika kita mendapatkanlah ya pendidikan nih dari lapangan gitu kan, lahir gitu ya kan. Tujuan kita adalah yuk kita membela yuk buat apa masyarakat. Di mana nih tempatnya nih kan gitu. Udah sebagai advokat aja gitu. Itu sebagai lawyer cita-cita dari kecil atau memang background keluarga dari Bang Budi memang banyak yang pengacara juga? Cita-cita dari kecil sih mah dokter. Oh, sebenarnya pengen jadi dokter ya? Iya, cita-cita kecil. Orang tua enggak bukan seorang lawyer gitu kan. Ibu seorang guru. Kan gitu ya. Sedangkan bapak itu seorang pemborong pengusaha gitu. Jadi bicara dasar kita sebagai lawyer itu yang pertama itu ya itulah, bukan dari artinya bukan dari keluarga lah kayak gitu ya, tetapi
kita justru mendapatkan dorongan itu dari masyarakat. Gitu. Dulu di UNAS, di Pancasila, Bang, ya? Universitas Pancasila. Dulu di sana aktif sebagai apa Bang di kegiatan mahasiswanya? Dulu? Ya kegiatan mahasiswa kita aktif lah di dalam lembaga Senat Mahasiswa, Senat gitu ya. Kita juga menduduki kepengurusan gitu kan, dan berjuang lah ya buat gerakan-gerakan mahasiswa yang pada saat itu yang sering kita lakukan itu adalah aksi-aksi lah ya, demo-demo seperti itu kan. Bagaimana kita mendapatkan istilahnya dosen yang baik gitu kan, terus fasilitas yang baik buat mahasiswa gitu. Jadi ya itulah aktivitas-aktivitas kita gitu kan di kampus itu cenderung gitu, artinya mengajak kepada teman-teman mahasiswa kita untuk berangkat gitu loh, memperjuangkan kebebasan untuk berbicara pada saat itu, zaman Orde Baru. Orde Baru ya. Jadi hukumnya dapat, politiknya dapat ya Bang. Dapat semuanya. Gitu. Memang saling berhubungan ya Bang ya, antara politik dengan hukum? Oh jelas. Itu kan berhubungan gitu kan. Yang mana mengenai tentang hak-hak itu kan secara politik ada kan. Orang paham tentang hak asasi manusia kan gitu kan. Ketika pada saat itu kita artinya dilarang berbicara tentang kebebasan, kan di situ nanti menyangkut permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Kan begitu kan. Kalau misalnya dulu kan bisa dikatakan undang-undang subversif kan gitu. Kalau sekarang mungkin undang-undang ITE kan gitu kan. Nah, ketika nanti berbicara tentang permasalahan hukum, bicara tentang menyangkut undang-undang, permasalahan yang ada dalam undang-undang, disitulah masuk kita sebagai lawyer untuk membela hak-hak mereka. Gitu. Oke, Bang Budi, yang membedakan kondisi hukum di saat Bang Budi aktif sebagai mahasiswa dengan saat ini apa sih, Bang Budi? Ya sebenarnya yang membedakan ini kalau persoalan hukum kan ketika kita masih mahasiswa itu yang menjadi permasalahan itu adalah kebebasan berbicara. Saat itu ya? Ya pada saat itu. Itu tahun berapa sih Bang? Itu ya sampai 89 kita sampai 96 lah. Ya kan, 98 reformasi ya kan gitu kan, lagi kuat-kuatnya lah pada saat itu kan. Jadi kita bicara tentang pidana mah sama. Kan begitu kan. Yang membedakan cuman kebebasan berpendapat saja kan gitu kan. Walaupun sekarang juga kita berbicara tentang etika-etika kan begitu kan. Artinya harus adanya kesopan santunan untuk berbicara kan begitu. Adanya yang dikatakan kalau sekarang ini kan kecenderungan harus adanya aturan lah ya kan. Jangan sampai menghina orang lain. Kalau sekarang kan gitu kan kecenderungannya seperti itu. Yang terpenting gitu kan, kalau sekarang kita boleh berbicara tapi jangan menghina kan gitu. Artinya apalagi yang membuat yang hoax gitu semuanya kan, yang menyangkut artinya yang menyangkut masalah ke diri seseorang kan gitu kan, yang merugikan lah seperti itu, artinya pencemaran nama baik lah kan begitu kan. Yang penting kan seperti itu kalau zaman sekarang ini. Gitu. Selama Bang Budi di dunia aktivis mahasiswa, politik dan hukum, pengalaman menarik apa sih atau peristiwa tak terlupakan apa tuh yang pernah Bang Budi dulu rasakan saat aktif di ketiga bidang itu sampai sekarang? Ya banyak lah, termasuk kita demo pada saat itu bicara tentang 27 Juli kan. Tahun 96 pada saat itu demo, kan. Ya, kan? Abang ikut ya? Ikutlah kan gitu. Kita sebagai mahasiswa pada saat itu. Kita mendukung yang namanya Ibu Megawati ya. Yang mana adanya satu penindasan secara politik pada saat itu kan, secara hukum kan begitu. Nah, kita bersama teman-teman tuh hadir menyampaikan suara-suara kita kan, aspirasi kita untuk memberikan dorongan lah agar kebebasan berpolitik ini gitu ya kan, itu dapat diberikan lah buat rakyat Indonesia itu. Kita seperti itu. Itulah yang menarik bagi saya. Itu berkesan Bang. Berkesan kita gitu kan. Bahkan juga kita juga ikut pada saat itu ketika bukan sebagai mahasiswa juga kan,
Kita juga ikut pada saat itu penghadangan Kongres Palu. Ya, kita sempat berdemo di eh, airport lah, Soekarno-Hatta lah. Oh, gitu. sampai demo ke bandara, Bang? Sampai ke bandara kita Itu soal pada apa saat itu? Itu menggagalkan Kongres Palu pada saat itu. Oh, PDIP ya? Ya, PDI waktu itu masih PDI. PDI ya, belum kan, belum ada perjuangannya ya. Perjuangannya pada saat itu. Jadi itulah yang menarik yang saya dapat lah seperti itu. Dari situlah Abang tertarik kemudian terjun ke politik. Oh iya gitu. Bahkan kita juga mengambil selembaran dari LBH di lingkungan Gandaria, mengajak masyarakat gitu kan, pro Suryadi apa Megawati kan gitu kan. Nah ternyata ya kan di wilayah Jagakarsa ini khususnya Gandaria itu cenderungan orang pada pro ke Megawati pada saat itu kan. Kita mengajak spirit kepada masyarakat supaya masyarakat tuh memiliki hak untuk kebebasan berpendapat pada saat itu kan. Kita ambil pilihan karena pilihan itu yang menentukan masa depan kita pada saat itu kan gitu. Ya kita mengajak masyarakat gitu kan. Nah itu banyak deh itu kan yang pro terhadap Megawati dan berhasil pada saat itu gerakan kita. Ketika pemilu banyak yang golput di wilayah kita. Oh iya. Iya. Bang Budi, yang membedakan aksi unjuk rasa atau gerakan politik di masa Bang Budi masih muda dan masa mahasiswa dengan sekarang tuh apa Bang Budi melihatnya? Ya kalau misalnya membedakan kan kalau sekarang ini gini. Kalau sekarang ini kan kebebasan sudah diberikan buat masyarakat. Buat rakyat kan sudah diberikan. Kalau dulu kan belum, kan begitu Ketat kan? Ya, Bang, ya? Ya kan pada saat itu kan. Nggak takut tuh Bang dulu mengkritik zaman-zaman segitu? Ya apa yang kita takutkan gitu kan, kita didatengin Intel biasa. Oh ya, gitu. sampai pernah iyalah. Itu hal-hal yang biasa lah pada saat ditekan itu. Gitu ya? Ya ditekan gitu kan, bahkan juga di kampus kan begitu kan. Artinya kita ini kan kebenaran di Senat itu kita merebut kelembagaan gitu. Jadi kaum demokrasi mahasiswa itu bisa menguasai kelembagaan pada saat itu. Lembaga mahasiswa. Iya, artinya Senat mahasiswa ya, Fakultas Hukum pada saat itu. Nah, di situ banyak deh intimidasi-intimidasi yang dilakukan pada saat itu kan gitu. Terhadap gerakan-gerakan kita kan begitu kayak kan. Apa sih, Bang, intimidasi? Ya, artinya kan begini kan, ya tuduhan-tuduhan kan begitu kan. Gitu ya. Tuduhan-tuduhan terhadap kita gitu kan. Artinya informasi berita-berita yang hoax gitu kan. Kalau sekarang kan lewat apa istilahnya medsos, kalau dulu kan lewat mulut aja kan seperti itu, di lingkungan saja kan seperti itu. Tapi menarik bagi kita gitu kan. Menariknya ya kita bisa ngebangun gitu loh kan. Artinya membentuk gitu mahasiswa supaya mahasiswa itu lebih kritis gitu. Dan itu akhirnya mencapai target ketika kita bergerak gitu itu. Akhirnya mahasiswa juga banyak yang artinya ikut ya kan dan bergabung dalam gerakan kita. Dan mental politik Abas itu terbentuk ya? Ya sudah terbentuk lah ketika kita di kampus. Gitu. Ya Bang Budi, dan akhirnya masuk lawyer. Itu pertama kali jadi lawyer itu tahun berapa Bang Budi? Kita pertama kali jadi lawyer itu setelah kita kuliah, kita selesai, kita ikut yang namanya kursus advokat lah gitu. Ya sekitar tahun-tahun berapa 98-an lah kita, 96 reformasi ya? Ya reformasi lah kita ikut-ikut kursus lah pada saat itu. Pertama kali sidang Bang Budi, masih inget nggak menangani kasus apa tuh? Atau pertama kali dapat klien menangani kasus apa tuh Bang Budi? Pada saat itu kan kita menangani aktif di Posbakum pada saat itu kan. Jadi kita menangani perkara-perkara pidana gitu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau perkaranya apa kita udah saking banyaknya kali ya? Ya namanya udah kan Posbakum kan begitu ya kan. Kita beraktivitas gitu di pengadilan seperti itu. Ya. Akhirnya masuk PDIP tahun? Kita masuk PDIP itu sekitar tahun aktif tuh 1997-an lah. Oh jadi sebelum jadi lawyer tuh sudah masuk ya Bang? Sudah aktif lah kan sebagai sebagai PDIP. Ya itulah gerakan-gerakan tersebut gitu. Bikin gerakan-gerakan artinya posko pada saat itu kan bersama teman-teman kita bikin posko. Jadi di Mandala tempat kelahiran saya kan di Tomang. Saya menggerakkan di sana posko.
Terus besar saya di Jagakarsa, saya juga membuat namanya posko gitu. Jadi pindah-pindah tempat lah kita gitu loh, agar dibuatnya posko di masyarakat gitu. Alasan memilih PDIP atau PDI ya saat itu apa, Bang Budi? Yang jelas PDI itu kan Partai Demokrasi gitu. Artinya secara politik ya kan cenderung berpaham ideologi gitu kan. Kental ya. Ideologi Marxisme, ideologi Pancasila kan begitu. Iya. Nah, jadi kental lah bicara partai yang pluralis gitu kan, mau memperjuangkan hak-hak asasi setiap asasi manusia, bahkan yang kita lebih ditekankan itu mengenai tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu penting buat masyarakat gitu. Jadi karena faktor itulah, apalagi kepemimpinan Ibu Mega ya, yang begitu sangat spirit sekali ya buat saya pada saat itu gitu kan. Bagaimana Ibu Mega itu memberikan dorongan lah ya politik mengenai tentang kebangsaan. Kan begitu kan. Dan kebangsaan itu lebih kepada persatuan seperti itu. Faktor Soekarno jadi alasan abang juga nggak untuk masuk PDIP? Oh iya, kemudian juga kan orang tua saya juga dulu PNI gitu kan. Jadi emang orang tua udah politik ikut ya? Orang tua juga dulu sudah PNI kan di situ kan, aktif dalam PNI, bahkan ketua PAC ya, ketua PAC Tomang di PNI dia, seperti itu. Jadi bicara tentang Soekarno itu memang dari kecil kita sudah diceritakan. Sudah mendengar ya? Sudah mendengar lah dari orang tua tentang beliau seperti itu. Pelajaran politik apa sih yang diberikan atau diwariskan orang tua abang terhadap abang? Ya orang tua itu mengajarkan tentang keadilan saja gitu kan. Karena orang tua selalu membangun kepada anak-anaknya agar selalu menjalankan kebenaran, menjalankan keadilan, dan memberikan kesejahteraan lah bagi setiap umat dan manusia seperti itu. Itu yang selalu diajarkan kepada orang tua gitu kan, agar kita juga harus saling berbagi gitu kan, terus hidup juga harus berjuang kan gitu kan, karena orang tua juga sering menceritakan bagaimana dia dari kampung datang ke Jakarta, dia berjuang sendiri kan begitu kan, hidup dengan perantauan seperti itu. Jadi memang diajarkan seperti itu kepada kita supaya kita hidup mandiri gitu. Dan itu yang abang terapkan di kehidupan sehari-hari maupun di keluarga abang saat ini. Benar lah, itu benar lah. Itu harus saya terapkan lah kepada anak-anak saya dan kehidupan saya sehari-hari. Bagaimana anak-anak juga mandiri gitu kan, bisa berdikari dia gitu kan. Karena kenapa? Karena artinya yang dikatakan mandiri itu penting kan begitu kan, buat anak-anak kita gitu. Sehingga sehingga mereka nanti akan mampu gitu untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan di dalam hidup dia sendiri. Oke. Selama Bang Budi di PDIP berarti total sudah berapa tahun sampai sekarang? 26 ya? Iya, 26 tahunan 26 tahun. Gimana perasaannya Bang selama 26 tahun bergabung di PDIP? Ya perasaannya ya menarik gitu menarik kan. Ya, terjun. Dan seru gitu kan. Kan gitu kan, artinya kan di sana ya partai namanya demokrasi kan begitu kan, bisa memberikan nuansa-nuansa kebangsaan gitu, bisa memberikan nuansa-nuansa kebatinan kita ya kan mengenai rasa kebersamaan gitu kan, untuk berjuang bagi sesama. Itu kita rasakan gitu. Karena program-program PDI Perjuangan juga memberikan makna juga gitu kan. Misalnya kemarin HUT PDI Perjuangan kita membuat tumpengan, terus kumpul bersama warga, ya kan, warga yang ada gitu kan. Itu kan salah satu bentuk kebersamaan gitu kan, kebersamaan terhadap sesama manusia seperti itu. Iya. Sekarang di PDIP jabatannya? Saya bendahara, pengurus anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jagakarsa. Jagakarsa. Iya. Dan sekarang Abang memutuskan untuk ikut di kontestasi
caleg ya Bang, ya, sebagai betul. caleg. Ini kali pertama Abang Ini ikut. kali pertama. Alasannya apa sih Abang pengen menjadi seorang caleg setelah sekian lama nih? Atau kenapa sih baru sekarang Bang Bud? Intinya kan Jadi caleg? begini, persoalan sekarang itu dikarenakan bicara tentang kesiapan diri aja kan gitu kan. Selama ini kan saya sebagai lawyer, ya kan, saya aktif di dalam pembelaan terhadap masyarakat. Nah, setelah itu kan saya rasakan bahwa masih banyaknya yang dikatakan ketidakadilan kan gitu kan. Ya saya mencoba mungkin melalui politik gitu. Ya kan, agar masyarakat itu memperoleh rasa keadilan, ya kan, dalam konteks mengawasi lah, misalnya program-program DKI Jakarta, ya kan gitu kan, program-program Pemprov DKI gitu kan, agar tepat sasaran, kan begitu kan, agar masyarakat-masyarakat yang rentan, masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu kan, mendapatkan haknya gitu, ya kan, dalam kegiatan-kegiatan negara ini gitu. Kan banyak nih program-program DKI kan, kayak KJP, KJS kan begitu. Terus juga namanya kartu lansia, kan ketika kita bertemu dengan warga DKI Jakarta, apakah mereka mendapatkan gitu hak-haknya sebagai masyarakat yang tidak mampu, kan begitu kan. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada mereka, dan mereka juga mengatakan juga, oh saya nggak dapat kok Pak, seperti itu. Artinya masih banyak hal yang perlu diawasi ya? Oh ya, masih banyak lah hal yang perlu diawasin sih sebenarnya, seperti itu. Supaya kenapa? Supaya tepat sasaran aja gitu. Abang menilai persoalan di Jakarta ini apa saja sih Bang yang harus menjadi concern Abang jika nanti memang Abang diberi amanah atau kesempatan duduk di kursi parlemen DPRD DKI? Ya harus ada akses juga rasa keadilan itu. Yang pertama itu adalah ya membuat yang namanya perda bantuan hukum gitu. Jadi masyarakat ini belum ada Bang ya? Belum ada di Perda Jakarta, bantuan hukum belum ada. Dan gitu ini perlu ya sebenarnya? Ya itu perlu lah seperti itu kan, supaya masyarakat itu kan bisa mendapatkan akses bantuan hukum secara gratis gitu. Ya kan, jadi ketika masyarakat ada permasalahan, mereka bisa memperoleh gitu kan, bisa mendapatkan pendampingan. Contoh nggak jauh-jauh aja gitu kan, ramai kayak kasus masalah pinjol gitu kan. Kan perlu ada pendampingan bagi masyarakat gitu. Dan itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebenarnya ya? Iya, berperan di situ kan gitu kan. Artinya harus adanya program. Kan begitu kan. Nah, program itulah nanti yang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang ada di Jakarta ini kan gitu. Jadi bantuan hukumnya itu dari Pemprov DKI? Oh iya, bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum nanti biasanya seperti itu. Gitu. Jadi sehingga masyarakat itu nanti memperoleh gitu hal-hal yang menyangkut mengenai tentang masalah-masalah hukum. Dampaknya apa sih Bang Budi kalau tidak adanya perda yang menurut Abang ini urgent lah untuk diterapkan di Jakarta? Ya kalau bicara tentang dampak permasalahannya kan pasti banyak lah, kan begitu. Kenapa? Orang kan takut kalau udah berbicara tentang hukum. Siapapun pasti takut, kan begitu kan. Nah ketika nanti ada pendampingan, mereka itu memiliki rasa hak-haknya. Seperti itu, merasa bahwa mereka itu akan didampingi gitu. Ya kan, ada akan dibela gitu, akan ada melindungi seperti itu. Nah disitulah nanti gitu kan, warga DKI Jakarta itu akan merasa nyaman gitu. Ya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Dan hukum itu kan bukan persoalan pidana, perdata, kan bukan itu aja gitu. Banyak kok. Tanah. Ya kan? Ya contohnya kan begini kalau bicara tentang hukum. Contoh misalnya UMKM lah. UMKM ini kan yang kita bicarakan tentang UMKM itu toh Mbak, ya kan? Bagaimana tukang nasi uduk bisa memperoleh anggaran UMKM kalau dia tidak memiliki yang namanya badan hukum. Padahal itu hanya berdagang tuh Bang ya? Lah iya. Tapi perlu ya ada iya dong, kan perlu ada yang namanya badan hukum. Contoh misalnya badan hukum perorangan. Kan lewat perda bantuan hukum, lewat OBH kan gitu kan.
mereka kan bisa nanti konsultasi gratis kan begitu kan. Mereka mendapatkan gitu loh pencerahan tentang yang dikatakan yang namanya hukum tersebut. Nah, hukum ini luas gitu, bukan permasalahan di pengadilan saja gitu. Kan gitu kan. Contoh misalnya kayak proses-proses yang namanya proses-proses apa? Pembuatan sertifikat. Kan begitu kan? Itu kan bisa nanti lewat OBH mereka konsultasi kepada lembaga hukum bagaimana nih cara mengajukan, membuat yang namanya sertifikat tanah. Kan begitu. Jadi bicara hukum ini luas pada dasarnya seperti itu. Ya, Bang Budi kan juga sudah turun ke dapil ya, pasti ya. Udah turun. Udah berapa puluh kali mungkin ya. Iya. Sering ada ini nggak Bang, keluhan dari masyarakat soal hukum itu? Kalau bicara mengenai tentang apa hukum ini nggak usah kita turun. Kita kan sering membuat penyuluhan. Ya kan, sebagai LBH kita kan membuat yang namanya penyuluhan. Ya banyak, apalagi mengenai tentang turunnya kita di dapil-dapil kita ini kan. Ya banyak mengenai tentang keluh-keluhan. Dan mereka juga misalnya juga memahami gitu kan. Apa sih permasalahan-permasalahan yang ada mengenai tentang hukum di Jakarta ini? Ya termasuk mengenai tadi yang saya sebutkan tanah. Kan begitu kan, bagaimana membuat sertifikat. Kan begitu kan, artinya bahwa sertifikat kan merupakan syarat formil kan tentang hak kepemilikan. Jadi kan Jakarta juga ya haruslah kan gitu kan, yang namanya tanah itu harus memiliki sertifikat supaya mereka tuh dinyatakan sebagai pemilik. Seperti itu. Oke, Bang Budi sekarang mempunyai posko di Ciganjur ya? Iya, Jagakarsa. Sorry. Jagakarsa. Alasannya apa memilih tempat ini Bang sebagai posko? Nah kebetulan pemirsa kita lagi di posko pemenangannya Bang Budi ya, Budi Benyamin Sembiring di daerah Jagakarsa. Alasannya apa sih memilih Jagakarsa? Apakah pernah punya ikatan emosional Bang dengan daerah ini? Kalau Jagakarsa memang kita punya ikatan emosional kan gitu kan. Ya disinilah saya artinya menjadi pengurus partai kan. Awal mula ya? Iya, awal mula dari pengurus ranting gitu kan. Sampai akhirnya menjadi pengurus di tingkat kecamatan kan gitu. Ya ini ada sejarahnya lah. Dan tujuan posko ini kan ya namanya politik kan perlu guyup, perlu kumpul, diskusi kan begitu. Ya kan, rencana-rencana kerja kita sehingga apa konsepnya itu akhirnya itu tertatah lah gitu. Sehingga apa yang harus kita gerakan itu ya lewat posko ini gitu kan. Seperti itu. Total relawan atau ya kalau ya relawan banyak lah kalau bisa relawan ini. Ya kalau namanya relawan itu kan ya ukurannya kan itu kan nggak bisa ditotal, banyak gitu loh Bung ya kan. Terkadang ketika kita habis kumpul mereka kadang datang mau menjadi relawan kita seperti itu. Ya banyak lah kalau bicara tentang relawan ini Bung. Seperti itu. Oke, nah ini 5 agenda perjuangannya Bang Budi ya Bang. Ya. Mungkin bisa diceritakan satu-satu Bang Budi. Ya kalau mengawal pembentukan produk legislasi ini kan dan penyusunan anggaran daerah ini berpihak kepada kepentingan rakyat DKI Jakarta ya memang gitu loh. Namanya program itu harus pro terhadap rakyat. Seperti itu supaya kenapa? Supaya ada rasa keadilan sosial gitu. Ya kan? Buat rakyat Indonesia khususnya warga DKI Jakarta. Kan begitu kan? Sehingga apa? Kepentingan rakyat itu kita utamakan lah. Kan begitu. Jadi bicara rakyat ini ya sebagai apa sih namanya? Sebagai pimpinan kita kan begitu kan, karena mereka kan yang milih kita, kan begitu kan, konstituen ya, konstituen kita gitu, pemilih kita gitu, ya dialah harus menjadi prioritas buat kita. Oke, ini memastikan akses bantuan hukum yang tadi ya, yang tadi lah, Bang Budi, tentang penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, bagus. Kemudian mengawal masalah lingkungan, hunian layak dan kesehatan masyarakat. 3 persoalan ini Bang. Sudah berjalan dengan baik belum menurut Bang Budi di Jakarta? Atau mesti ada yang ditambah dan kritisi? Iya kan bicara tentang hunian yang layak itu kan ya diperlukan juga dong ya kan. Agar kenapa masyarakat ini bisa hidup yang layak lah. Kan begitu kan. Setara kehidupannya itu kan bagaimana bicara tentang hunian-hunian yang layak. Jadi pemerintah itu harus juga membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu ya kan. Melihat huniannya dan itu harus
dibangun lah gitu kan. Sehingga kenapa? Sehingga mereka tinggal tuh bisa layak. Nah, dari tempat tinggal yang layak itu, maka nanti kan lingkungannya juga mereka juga akan baik gitu. Sehat juga Sehat juga kan, pola hidupnya juga, artinya lingkungannya juga akan menjadi sehat seperti itu, ya kan? Sehingga kenapa dari 3 itulah maka ya kan kesehatan masyarakat itu akan terjamin seperti itu. Dari Dapil Abang ini kira-kira titik mana Bang soal lingkungan dan hunian layak ini yang mesti dibenahi dari Jagakarsa, Pasar Minggu, Tebet, Mampang itu kira-kira yang fokus Abang untuk masalah lingkungan hunian layak ini di wilayah mana sih? Ya kalau bicara masalah lingkungan itu kan ya banyak lah, kayak misalnya ya lingkungan-lingkungan di Jakarta ini kan masih banyak yang harus kita tata kan, huniannya harus kita artinya bangun seperti itu kan. Dan kita juga nggak bisa mengatakan di mana kan seperti itu. Tapi kan masih banyak lah. Gitu. Dibangunnya tuh maksudnya apa Bang? Direnovasi? Ya direnovasi lah kan seperti itu kan, direnovasi sehingga menjadi layak gitu kan, menjadi layak yang huni seperti itu. Jadi bicara tentang wilayah, saya rasa Jakarta ini banyak hal-hal seperti itu. Nah disitulah apa namanya kita harus berperan lah sebagai dewan. Harus mendorong pemerintahan DKI Jakarta. Sudah berjalan dengan baik tuh Bang? Apanya? Pemerintah saat ini soal hunian. Ya kalau misalnya bicara tentang hunian ya perlu memang perbaikan lah. Di kan bagian seperti apa? Itu kan. Ya artinya di masyarakat gitu kan, di masyarakat gitu. Ya kita juga harus mendorong gitu kan, masyarakat kan gitu, pengusaha supaya ada rasa kepedulian mengenai tentang hunian gitu bagi umat manusia ini gitu, sehingga mereka itu kan gitu kan hidup mereka ya kan secara baik gitu kan, terus juga artinya lingkungan mereka bisa menjadi baik gitu kan, terus nanti dengan rumah yang layak, lingkungan yang layak yang baik, akhirnya apa, mereka juga punya lingkungan gitu kan, punya apa kesehatan ya kan yang prima seperti itu. Apakah ini tugas pemerintah saja atau ada perlu dukungan dari pengusaha Bang untuk membantu? Ya sebenarnya sih semuanya gitu kan harus ikut turun gitu kan, terlibat baik pemerintah berupa maupun juga pengusaha gitu kan. Mereka itu kan adalah satu bagian lah kan gitu kan, yang tujuannya bagaimana Jakarta itu menjadi layak gitu. Baik. Oke, nah di poin terakhir adalah mendukung cita-cita Jakarta yang toleran, modern, dan berkeadilan. Sudahkah Jakarta toleran menurut Bang Budi? Ya, disinilah yang diperlukan artinya kesadaran ya kepada warga di Jakarta agar kita bisa menjadi toleransi gitu ya di dalam sesama agama kan gitu. Kalau misalnya Jakarta sudah toleransi ya sudah gitu kan. Tetapi juga perlu juga yang didorong mengenai tentang apa, membangun gitu kan rumah-rumah ibadah gitu kan, agar apa masyarakat Jakarta ini bisa beribadah kan begitu. Apapun agamanya ya. Apapun misalnya agama itu harus kita dorong gitu kan. Supaya kenapa? Supaya bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa ini berjalan gitu. Ya kan? Mereka bisa artinya apa? Berkumpul kan gitu kan. Berkumpul bersama, berdoa bersama, yang tujuannya untuk apa? Kedamaian kan begitu. Kalau misalnya umat ini damai, ya kan, pemerintahan juga akan damai. Itu satu garis lurus tuh Bang. Itu satu garis lurus lah gitu kan. Makanya kan tagline kita berjuang bagi sesama. Jadi nggak ada bicara tentang perbedaan kita di sini. Yang ada itu adalah persatuan Indonesia. DPRD DKI ini kan jabatan yang prestisius ya. Artinya memang untuk menjadi seorang anggota Dewan di DKI ini memang suatu posisi yang memang banyak orang ingin gitu. Jika nanti memang Bang Budi diberi kesempatan untuk duduk di dalamnya, komisi berapa yang Abang pengen tempatnya? Waduh, kalau bicara komisi, saya bebas lah ya, komisi apapun. Nggak ada keinginan di mana? Nggak ada keinginan saya khusus dimanapun. Tapi yang paling terpenting bagi saya itu adalah tetap akan memperjuangkan suara-suara masyarakat DKI Jakarta.
Itu yang paling terpenting lah bagi saya kan gitu kan. Dimanapun kita ditempatkan kan begitu kan. Di situ kita juga akan bisa berjuang buat masyarakat DKI Jakarta gitu. Nah masyarakat DKI Jakarta ini kan sangat jelas gitu kan. Sangat jelas apa sih persoalannya kan kita turun nih ke bawah nih. Kita tahu nih apa sih permasalahan-permasalahan. Apa tuh Bang intinya yang Abang dapat? Yang kita lihat itu banyak yang tidak tepat sasaran aja kok program-program bagi masyarakat yang tidak mampu. Kan begitu kan? Lapangan kerja? Nah, bicara tentang lapangan kerja juga banyak juga mereka juga membicarakan diperlukan yang dikatakan mengenai tentang lapangan pekerjaan. Nah, kita kan di sini kan perlu juga gitu kan. Artinya mengajak para investor, pengusaha gitu kan untuk membuka lapangan pekerjaan di DKI Jakarta itu. Di samping itu juga kita harus membangun juga kemandirian. Itu yang kita katakan nih bagaimana warga DKI Jakarta ini bisa melakukan usaha-usaha kecil gitu dan menengah. Tanpa gitu. Mereka harus bersusah payah nyari kerja. Iya dong, kan mereka kan bisa berjuang sebenarnya. Mereka juga punya keahlian sebenarnya. Yang kita perlukan itu adalah kita harus bisa mengawasi mereka, ya kan, mengajarkan dan membimbing mereka, gitu, agar mereka nanti bisa mendapatkan apa yang mereka kerjakan dari bantuan-bantuan pemerintah sehingga mereka menjadi berkembang. Seperti itu kan begitu. Bukan hanya kita memberikan umpannya aja kan begitu kan. Jangan kita berikan hanya dagingnya saja gitu. Tapi bagaimana memberikan kail agar mereka bisa memancing sendiri. Bisa mancing sendiri dan bahkan kita juga harus membina juga mereka. Kan begitu kan, jangan mereka memancing juga di tempat yang tidak ada ikannya. Kan begitu kan. Ada program khusus nggak sih Bang buat wirausaha, Bang Budi? Ya kalau misalnya program khusus buat wirausaha, kalau saya sih lebih cenderung ya seperti itu ya kan. Yang saya katakan tuh mengenai tentang ya hukum tadi gitu kan. Agar mereka gitu kan yang sebagai pedagang atau yuk kita artinya membuat yang dikatakan badan hukum. Supaya mereka juga bisa bersaing kan begitu. Karena kepastian hukum itu penting tuh. Penting sekali lah yang namanya kepastian hukum. Kita punya skill, punya koneksi, punya modal, tapi tidak ada kepastian hukum. Susah juga kita untuk berjuang gitu kan. Seperti itu Bu. Bang Budi, tiap hari berapa TKP, berapa lokasi sih Bang kampanye? Waduh, saya ini bisa setiap hari 3 titik lah. 3 titik? Iya, dari 5 kecamatan tersebut. Oh ya? Seperti itu. Jadi udah panjang lah perjalanan langkah-langkah kita kan gitu kan untuk mengkampanyekan gitu. Itu bagi waktu dengan lawyer gimana tuh Bang? Ya untuk bagi waktu dengan lawyer kan kita juga punya tim, kan gitu kan, tim juga membantu kita gitu kan dalam aktivitas kita sebagai calon legislatif ini. Jadi kita bisa bekerja sama lah dengan teman-teman kita kan, dengan rekan-rekan lah gitu loh. Berjalan beriringan tuh Bang Budi. Ya berjalan kita beriringan. Itu punya LBH Perjuangan juga ya sekarang ya? Iya. Masih aktif Bang? Oh aktif, sangat aktif sekali gitu. Kita melakukan penyuluhan-penyuluhan, pembelaan-pembelaan bagi masyarakat yang tidak mampu sampai sekarang ini. Dan kalau kita melakukan penyuluhan lah taruh di rumah tahanan lah gitu kan. Itu bisa mendapat 15 perkara yang harus kita bela gitu. Jadi banyak lah gitu. Apa yang kita perjuangkan untuk mereka, untuk masyarakat yang tidak mampu ini. Ada pengalaman menarik gak Bang saat Abang mendampingi mungkin para tahanan itu ya? Yang menariknya gitu, ya banyak lah. Ada orang yang kita bantu, ya kan, kita dibawain telur kampung gitu ya kan, pisang 1 tanda gitu kan, ya kan Bu untuk apa nih ayam kampung nih supaya Bapak tetap sehat. Oke. Jadi supportnya juga ya menarik lah bagi saya gitu kan. Berkesan tuh Bang ya? Oh sangat berkesan sekali lah. Seperti itu cerita-cerita itu. Khusus gitu. Tahanan Bang Budi? Kenapa? Membantu tahanan LBH? Iya, ada yang juga misalnya orang yang sudah ditahan kan gitu kan memerlukan pendampingan juga kan di dalam persidangan supaya mereka memiliki hak yang sama gitu kan di hadapan persidangan seperti itu dan kita kan perlu mendampingi juga gitu. LBH Perjuangan didirikan bersama istri ya? Iya, bersama istri. Keluarga support dong berarti Bang Budi? Support sekali lah kalau bisa tentang keluarga ini kan seperti itu. Bagi waktu gimana Bang Budi antara kampanye keluarga dengan sekarang di lawyer? Ya kalau bagi waktu itu kan sekarang kan udah zaman canggih,
Ya kan, video call kita bisa ketemu dengan anak-anak kita, istri kita, gitu kan. Walaupun nanti begitu kita pulang gitu kan, pagi atau malam anak sudah tidur, ya pagi kita bangun, kita ketemu sama mereka gitu. Seperti itulah cerita kita lah. Oke, artinya nggak ada yang istri nggak sampai komplain tuh, Nggak lah, nggak sampai komplain, malah dia support, malah dia juga ada di posko. Oh iya, gitu suka kan. ikut kampanye juga istri. Ikut kampanye juga, seperti itu. Support abis lah dia lah. Ya, artinya abang juga tidak merasa sendirian tuh. Betul, karena keluarga yang support, jadi kita juga merasa merasa semangat lah gitu kan, untuk berjuang lah gitu. Oke. Bang Budi, harapannya apa nih di pemilu 2024 ini? Tinggal 20 hari lagi loh Bang pencoblosan. Ya, harapan abang apa? Harapan kan biar bagaimana pemilu itu harus jurdil lah kan ya, jujur dan adil lah, agar pemilu juga bisa memilih calon-calon, artinya memilih legislatif gitu kan, yang unggul lah, yang mampu menyerap aspirasi warga DKI Jakarta. Karena kenapa pemilu ini sangat penting sekarang? Karena satu menit lah kita mencoblos, 5 tahun masa depan kita yang harus kita hadapi. Dan jadi bagi saya nih pemilu gitu kan, ini merupakan aspirasi gitu bagi warga Jakarta untuk menentukan masa depan dianya gitu. Ya kan, jadilah pemilih yang baik ya, jangan sampai mereka salah untuk memilih, seperti itu aja gitu. Oke, mungkin pesan buat masyarakat apa Bang Budi atau konstituen abang nih, calon konstituen abang, ada pesan nggak? Ya kalau bicara untuk masyarakat, tetap semangat aja, jaga kesehatan karena itu adalah penting. Yang paling penting itu adalah yuk kita perbaiki terus yang namanya Jakarta, gitu kan. Jangan patah semangat, terus kita berjuang karena perjuangan itu nggak akan selesai. Supaya kenapa? Supaya perubahan itu ada di diri kita, ya kan? Perubahan itu ada di milik warga Jakarta, ada di warga DKI Jakarta. Jadi kalau kita ingin mencapai, gitu kan, harapan dan masa depan, gitu kan, bagi warga DKI Jakarta, ayo kita berjuang di pemilu ini, gitu. Supaya kenapa? Supaya pilihan saudara, pilihan konstituen, gitu kan, bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan memperjuangkan aspirasi warga DKI Jakarta. Itu aja sih pesan-pesan buat warga DKI Jakarta. Oke, Bang Budi. Rencana mau kampanye kemana lagi nih? Ini rencana nanti sebentar lagi kita akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan konstituen kita. Ada yang ada di wilayah Pasar Minggu, ada juga di wilayah Mampang gitu. Oke. Bang Budi, terima kasih ya. Sama-sama ya. Iya. Oke, pemirsa jurnalis dan konten kreator, berikut obrolan saya dengan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Budi Benyamin Sembiring. Menarik sekali tadi dengar cerita beliau, mulai dari pengalaman di aktivis mahasiswa, cerita beliau sempat ikut aksi sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang lawyer dan politisi. Kita tidak tahu bagaimana hasil ke depan, tapi jika tadi saya mendengar cerita langsung dari Bang Budi, saya yakin bahwa beliau ini orang yang saya rasa cukup layak ya untuk nanti diberi kesempatan duduk di kursi DPRD DKI Jakarta. Oke, sampai bertemu di video kami berikutnya. Buat teman-teman pemirsa jurnalis dan konten kreator, jangan lupa berikan komentar tentang video kami. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Budi, warga Jagakarsa, Tebet, Mampang, Pasar Minggu. Bang Budi misalnya mampir dong ke tempat saya di Mampang atau di Tebet. Nanti pasti Bang Budi baca tuh, diusahakan mampir. Atau mungkin nanti pemirsa ada pesan buat Bang Budi. Bang Budi misalnya daerah kami di Pasar Minggu nih masih ada yang belum baik, bisa ditulis di komentar di bawah. Terus jangan lupa juga untuk di like juga video ini. Dan ini yang penting nih, di subscribe terus channel Jurnalis Content Creator supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Terima kasih ya. God bless you, Bang. God bless you. Tuhan memberkati.